Sedangkan gajinya berapa? sekarang masih 500. 15 tahun. Mau minta berapa? Mau ya istilahnya ya naikin 500 lah jadi 2.000 ya kan lumayan kan? Betul. 3.000 sih. Dan terus saya pernah minta negel kefala karena ada orang Saudi, Gajinya sebagai apa? pembantu. Jangan dari make upnya ya, karena saya terlalu. Kayaknya nggak ada yang pembantu model begini ya. Aneh tapi nyata lah, itulah saya. Dan saya pernah ada orang Saudi yang mau nikahin saya, tapi kan pasti tahu orang Saudi kan nikah kan di bawah tangan tidak mungkin resmi karena ada istri yang resminya orang Saudi. Dan saya pernah bilang, madam, ada orang Saudi mau melamar saya dengan nikah. Kalau di sini kan katanya nikah apa sih? Siri katanya. Kalau kamu dikasih sama dia, wah lu lihat nih hari, ya kan gitu jawabannya. Dia bilang, kamu tuh bukan manusia, saya juga manusia kan, saya janda udah lama istri pengen kan ditulisan di koloni kan. Bayangin aja Pak, 15 tahun saya menjanda dari saya datang dari Indonesia ke Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Haryadi. Saya berada di Taif dari 2007 sampai sekarang, sekitar 14 tahun. Yang ingin saya tanyakan nih, Masya Allah, karena maaf yang saya hormati Bapak Eko Hartono, Bapak Syafaat, Ibu Upik. Ini saya bingung, ini Upik Dewi apa Dewi Upik? Karena bolak-balik biasanya. Ibu Dewi ya? Dewi Upik dan Upik Dewi, Bapak Bayhaki dan Pak Zaini, dan ini yang baru Situng Dara, yaitu Bapak Khalid Ibrahim. Pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang sebenarnya Pak Taif lagi berduka. Tadi siang kita menguburkan satu sahabat kita yang sudah meninggal, yaitu Bapak Subandi dari Purwakarta. Oleh sebab itu mari kita, karena ini malam Jumat biasanya kita yasinan dan sekarang diliburkan karena ada acara ini, saya mohon untuk pembacaan surah Al-Fatihah satu kali aja, khususan kepada Bapak Subandi, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal baiknya dan dimasukkan ke surga Allah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Pak. Yang kedua kalinya berkaitan dengan yang meninggal ini Pak, saya mau menindaklanjuti obrolan saya dengan Pak Konjen, dengan Pak Syafaat di restoran Jawa kemarin. Ini yang menjadi kendala bagi kita Pak, yang meninggal dunia ternyata setelah dikuburkan itu tetap butuh biaya Pak untuk diberikan kepada yang menguburkan. Kemarin saya sempat mendengar dari Pak Konjen bahwasannya apabila ada pengeluaran biaya untuk orang yang mengerjakan ada bisa laporan, bisa dapat. Karena kenapa Pak? Kemarin saya menguburkan, kebetulan keluarganya tidak ada yang tanpa identitas, yang akhirnya juga datang, suaminya datang tapi gak punya duit, akhirnya kita patungan satu kali gak apa-apa. Keesokan harinya sama seperti itu Pak, berturut-turut 2 hari, sehingga saya bilang kayaknya ini obrolan dengan Pak Konjen harus ditindaklanjuti sehingga ada biaya untuk penguburan dari PMI yang sudah meninggal itu Pak. Yang kedua Pak, yang saya tanyakan juga mengenai orang yang meninggal dan ternyata orangnya tidak punya identitas, yang ada di sekitarnya bingung karena takut yang terjadi di Mekah kita buang di jalan Pak. Karena sebenarnya bukan mau berbuat aniaya Pak, karena kita takut kalau saya adukan nanti saya ditangkap kan gitu Pak. Itu bagaimana solusinya? Alhamdulillah kalau kemarin ada Pak Yusuf ya, masih ada Pak Yusuf ini, Masya Allah. Sekarang ada Pak Khalid yang kayaknya lebih besar, lebih tegas, barusan berdiri, orang Madura yang lebih tegas kan Pak ya. Saya mohon nanti kalau memang ada seperti itu jangan langsung laporkan ke pihak kepolisian, tapi lapor ke KJRI yang menangani, sehingga yang ada di sekitarnya aman Pak. Kemarin saya laporin yang resmi aja, hampir 1 bulan saya ditanyain oleh polisi itu Pak. Itu yang resmi, apalagi yang tidak resmi. Jadi mohon tanggapannya yang itu Pak juga Pak. Ini juga yang saya ingin tanyakan juga mengenai identitas barusan dari Pak Khalid ini, Masya Allah, kita ada di sini harus memiliki identitas atau iqamah. Sebenarnya semua yang ada di sini ingin punya iqamah Pak, semuanya.
Apalagi ada pemutihan kayak dulu itu mesti kajian itu akan membeludak. Cuman yang jadi masalah itu sulit, dipersulit. Jadi intinya belum ada pemutihan seperti dulu sehingga teman-teman itu merasa takut mengenai vaksin yang ada di kota Taif yang tidak memiliki iqamah. Memang dari di Jeddah seperti di videonya Kang Idai kita sudah tahu vaksin untuk yang tidak punya iqamah memang ada di sana. Cuman kendalanya kalau tidak punya iqamah mau nyebrang ke Jeddah Taifnya ada 2, itu bahaya. Jadi saya mohon ada rumah sakit yang memang di kota Taif itu menerima orang yang tidak memiliki iqamah. Mungkin hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan ke Pak Zaini, ini Masya Allah ini tindak lanjutnya. Kemarin Pak Zaini sempat datang juga Pak dalam jumlah yang kecil karena kita masih ada social distancing. Alhamdulillah pembukaan pertama, awalnya saya ragu karena jadwalnya jam 9. Biasanya kita praynya jam 12, kalau jam 12 ke atas bisa jadi full ini Pak. Tapi karena jam 9, ya inilah adanya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu selalu ada waktu luang untuk menghadiri anak-anaknya yang ada di kota Taif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masyara dari Indramayu, tinggal di kota Taif. Saya melanjutkan sedikit ya dari pertanyaan ini. Saya kerja 15 tahun di Kefir 1, nggak ganti. Saya pernah minta naik gaji. Dia bilang katanya nanti kalau rumah yang dibangun sekarang selesai. Saya bilang kapan dibangunnya? Sedangkan gajinya berapa? sekarang masih 500. 15 tahun. Mau minta berapa? Mau, ya istilahnya ya naikin 500 lah jadi 2.000 ya kan lumayan kan? Betul. 3.000. Dan terus saya pernah minta nego kefara karena ada orang Saudi, Gajinya sebagai apa? pembantu. Jangan dari make upnya ya, karena saya kayaknya nggak ada yang pembantu model begini ya. Aneh tapi nyata, itulah saya. Dan saya pernah ada orang Saudi yang mau nikahin saya, tapi kan pasti tahu orang Saudi kan nikah kan di bawah tangan, tidak mungkin resmi karena ada istri yang resminya orang Saudi. Dan saya pernah bilang, madam, ada orang Saudi mau melamar saya dengan nikah. Kalau disuruh nikah katanya nikah apa sih? Siri katanya. Kalau kamu dikasih sama dia, wah tidak nihai, ya kan gitu jawabannya. Dia bilang, kamu tuh bukan manusia, saya juga manusia kan, saya janda udah lama, saya pengen kan ditulisan di kolomnya. Bayangin aja Pak, 15 tahun saya menjanda, dari saya datang dari Indonesia ke Saudi. Lanjut. Makanya saya minta solusi Bapak bagaimana. Saya kan mungkin bulan 1 Januari mungkin saya akan perpanjang paspor karena mungkin saya pulang cuti lah. Sebetulnya saya mau nihai, katanya kalau waktu saya ngeliat di TikToknya Idai ya, katanya kalau yang nihai nggak pulang katanya didenda 10.000. Buset, 10.000 dengan di tanah daripada pemerintah ya kan? Dan segitu aja, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu soalnya. Badan-badan lagi guys. Ada 3 pertanyaan dari Mas Faiz, Mas Markus, sama Ibu Siti Maisaro terkait dengan pemakaman, identitas, pelindungan anak, terkait dengan orang awal ini yang tersangkut kasus, dan yang terakhir tentang biro jodoh. Monggo kepada Pak Lonjen dulu mungkin, atau ya ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Paling enak jawab yang terakhir kali. Iya, senang juga ini terus terang ya. Yang 15 tahun ya nggak dikeluarin siapa tahan kan. Tanya Mas Afan nanti kalau yang itu tanya Mas Afan. Baik, yang pertama Mas Faiz ya. Biaya pemakaman ini jelas sudah komitmen kita.
untuk yang biaya pemakaman sudah kita tegaskan bahwa itu akan dibantu oleh KJL. Ya, data kita biasanya biaya pemakaman itu sekitar 600 ya. Wish. Ya, 600 ya. Silakan maksimal 600. Silakan nanti diajukan ke kita tentunya dengan bukti-bukti ya kan, karena kita juga untuk tertib administrasi tentunya ada bukti bahwa itu pemakaman, foto-fotonya dan sebagainya. Silakan masalah yang ya untuk Ada Pak, ada semua. ya Ada. ada semuanya. Ada melalui Pak Rusi nanti. Iya Pak. Ya, itu jelas sudah komitmen kita. Silakan. Jadi biaya pemakaman akan kita bantu. Kemudian yang kedua apa tadi? Meninggal yang tidak punya identitas Pak. Oh iya ya. Nah ini nanti Pak Safari punya banyak kasus nih, di mana ya jangan memang membuat kesulitan kepada diri kita sendiri. Bahaya. Ya namanya orang meninggal dimanapun polisi tidak akan tinggal diam. Pasti akan diselidiki meninggalnya kenapa, kapan, dan Anda siapa. Kan Betul Pak, betul Pak. Hubungannya apa kok ini tiba-tiba Anda menyerahkan jenazah? Pasti ditanya dimanapun di seluruh dunia. Betul Pak. Ya kan? Jadi memang bagi kita yang katakan merelakan diri untuk membantu jenazah, ya siap-siap untuk ditanya polisi. Itu di dunia manapun pasti begitu. Ya, nah nanti Pak Syafaat tolong disampaikan bagaimana cara kita supaya jenazah tetap terbantu ditangani, ya kan secepatnya dimakamkan tanpa kemudian membuat kesulitan kepada kita sendiri. Nah kemudian yang ketiga mengenai vaksin. Nah ini Pak Rusdi nanti coba kita koordinasi lagi. Ini penting ini karena tadi saya tanya sebagian besar ternyata di sini belum vaksin ya. Betul Pak. Ya, jadi ini ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan ada dua kemungkinan itu. Kalau masih ada bukti apapun, identitas diri apapun, saya kira nanti akan bisa dibantu, bisa masuk ke tawakalna. Kalau yang bodong sama sekali ya, yang nggak apa-apa, yang penting sehatan gitu. Ada sertifikatnya. Pak Rusdi nanti coba kita koordinasi. Mungkin kita bisa tanyakan ke teman kita kesehatan di sana ya, karena waktu kita di sini mepet. Coba nanti kita tanya di sana teman-teman di Kementerian Kesehatan di Jeddah, siapa atau di mana rumah sakit di Taif yang bisa atau tempat yang di Taif yang bisa menyediakan vaksinasi ya. Ya, jadi rujukan untuk vaksinasi. Kita usahakan seperti Maisaro. Nah ini masalah gaji ya Bu, selamat minimal sudah alhamdulillah 1.500 itu saya kira cukup baik. Tapi tentunya ya kita berharap kenapa enggak lebih kan gitu. Ya kalau majikannya mampu, kemudian ibu juga kerjanya baik, memang pantas untuk naik, kenapa enggak? Apalagi sudah berapa? 15 tahun ya? 13 tahun atau 15 tahun. Saya mendukung ya Bu Siti ya. Saya mendukung kalau ibu menuntut kepada majikan untuk menaikkan gajinya jadi 2.000. Karena banyak yang sebaya, yang kira-kira semasa tugas seperti ibu, tapi dari negara lain seperti Filipina, itu gajinya juga lumayan, biasanya 2.000-an. Nah, ini kita yang menuntut supaya lebih. Nah Bu, sejak kapan ini Ibu dibayar 1.500 ya Bu Siti? Bu Siti. Waktu pertama datang sih 800. Waktu pertama datang 2006 kalau nggak salah. 2006 800. Terus naik terus. Naik 200. Dan terakhir ini 1.500 itu 8 tahun lah. Oh, 8 tahun ya. Ya, jadi sudah sejak lama 8 tahun ini 1.500. Jadi saya kira sudah cukup waktu buat ibu untuk menuntut kenaikan ini. Tapi tidak dibayar ya? Iya. Lancar alhamdulillah. Lancar Pak. Lancar ya? Sudah pernah cuti? Cuti saya kalau cuti kalau ini setahun sekali. Karena pandemi corona 2 tahun saya nggak pulang. Oh iya. Saya kira majikan sudah bagus. Ini banyak yang jauh lebih kurang beruntung dibanding ibu nih. Kadang 13 tahun belum pernah ke Indonesia. Nah ini yang kita tuntut. Tapi alhamdulillah ibu sudah. Ini saya kira majikan juga kooperatif ya, cukup baik lah. Setiap tahun bisa pulang. Ya karena pandemi memang susah. Jadi saya
ikut berdoa Bu, mudah-mudahan bisa naik jadi 2.000 dan mudah-mudahan bisa segera dapat suami. Ini yang paling kita, nanti kalau nikah kita kasih tahu ya. Insya Allah saya bisa datang. Barangkali di sini ada yang Maunya orang Arab, Pak. Maunya orang Arab. Dia nggak mau produk orang ini. Maunya orang negeri nggak masuk katanya. Oke. Ini memang masalah kesepian ini yang susah ini obatnya ya, memang nggak bisa. Konjen juga. Ada lama Pak, takut kita pelakon Pak, repot Pak. Baik ya. Baik Bu Siti ya, makasih. Ya. Silakan ya Pak. Oh ada ya. Pak, ini ada mau tanya. Sebentar. Sabar, ini juga mau nanya ini Pak. Warga Afrika Pak. Pertama, tadi yang biaya pemakaman itu kan kita tahu pemakaman itu biayanya sebagian adalah tips kepada petugas. Betul. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan juga terlalu royal memberikan tips itu. Nah, jadi seefektif mungkin, seefisien mungkin. Yang penting pemakaman bisa berjalan. Jadi biayanya seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Nanti bisa ditolong dikasihkan ke Pak Rusdi. Maaf Pak Sowan, ini yang terjadi gini Pak. Ini yang terjadi. Kita kalau ngasih ke pihak yang menguburkan, itu mayoritas kita sembunyi-sembunyi juga Pak. Karena yang menguburkan itu takut ketahuan bos atau sebagainya ya. Cuman dia sebelum datang dia sudah datangin kita. Ana fisabilillah, ana dan sawi tertib. Akhirnya kita kalau ada 4 orang kasih 50-50 Pak. Nah, karena kita juga yang mau ngangkat dari rumah sakit itu harus ngajak warga kita Pak. Kalau berdua kan nggak mungkin, atau Pak Rusdi sendiri nggak mungkin. Dari rumah sakit mau ke ambulan itu butuh orang. Dari ambulan ke tempat pemandian butuh orang. Akhirnya kita ngajak orang sekitar 4 atau 5 orang. Mustahil kita nggak mau ngajak makan setelah penguburan panas-panas duhur kan seperti itu Pak. Itu termasuk pengeluaran juga Pak. Gitu. Intinya itu saya tahu kan nggak mungkin kita kasih tim minta tanda bukti kan. Betul. Udah nanti dikasih pernyataan saja selembar bahwa kami telah mengeluarkan biaya sekian untuk biaya pemakaman si A pada tanggal sekian. Udah nanti serahkan ke Pak Rusdi. Ya kita percaya lah, nggak mungkin lah ya, masa mau ngambil orang mati kan gitu, nggak mungkin Pak. Betul Pak. Saya kira juga nggak akan kemudian jadi 10.000 kan gitu. Betul. Siapa? Baik, yang kedua mengenai tadi meninggal dunia. Ketika ada orang wafat, ya. Ini wafat. Orang Indonesia kan biasanya sehidup semati kan. Betul. Sama-sama kita semua. Tapi kalau ketika ada yang meninggal, akhirnya kabur. Iya betul. Yang sehidup semati kan nggak jadi itu. Nah, sebenarnya ketika ada yang meninggal di sekitar kita, nggak usah takut. Polisi nggak akan menangkap orang-orang yang ilegal, nggak. Polisi datang itu hanya untuk menanyakan, ini meninggalnya karena apa? Karena penyakit atau ada dugaan dibunuh. Nah, yang berat itu kalau ada dugaan dibunuh. Nah, jadi kalaupun KJRI datang ke situ, polisi akan tanya KJRI, ini meninggalnya karena apa? Ya, saya juga nggak tahu. Pernah staf kita dikerjain dalam tanda petik ya. Ketika ada yang meninggal, terus staf kita datang. Yang lain yang tadinya sehidup semati nggak ada semua di situ. Yang ada cuma jenazah aja. Akhirnya polisi nanya, ini kenapa meninggalnya? Ya, petugas kita juga nggak bisa jawab kenapa ininya. Akhirnya sampai 3 hari petugas staf kita datang ke polisi hanya untuk ditanya ini meninggalnya kenapa? Jawabannya tetap nggak tahu saya juga nggak tahu apa. Akhirnya apa? Memperlama jenazah untuk dikuburkan. Kasihan kan? Harusnya teman-teman yang dekat di situ jangan kabur, nggak akan ditangkap oleh polisi. Kasih tahu bahwa Pak ini meninggal karena apa? Sakit jantung, stroke atau apa? Sebutkan, kasih tahu. Ini yang harus disampaikan kepada teman-teman. Karena polisi nggak akan menangkap. Oke Pak, ini saya bicara real Pak. Kemarin terjadi di Taif, itu kaburan, di sekitarnya juga yang menjaga itu ada kaburan. Yang jelas kalau yang resmi Pak, yang resmi malah mengakui, misalnya dia tuan rumahnya lah atau temannya, kenapa kamu kok menampung orang nggak resmi? Itu tambah
parah lagi. Akhirnya saya laporan ke Pak Yusuf. Kata Pak Yusuf, yang di dekatnya jangan pergi. 3 orang waktu itu, Pak. Saya bilang jangan pergi, jangan diapa-apain. Yang 3 pulang, Pak, bukan nggak pulang. Pulang ke Indonesia dipulangin. Akhirnya yang terjadi di Mekah saya tidak mau menyalahkan juga karena panik takut. Kalau saya ngaduin, saya dipulangin sedangkan saya masih butuh makan, akhirnya dibuang di sampah. Bukan karena itu mau menganiaya, bukan, Pak. Karena sudah saking bingungnya mau lapor ke siapa. Oleh sebab itu saya sarankan, ada juga meninggal berikutnya, saya telepon Pak Yusuf, akhirnya Pak Yusuf datang sendiri. Kalau pihak KJRI yang ngurus, Pak, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang ngurus, lambat, dipersulit, pokoknya repot, Pak, ditanyakan. Itu maksud saya mohon kepada pihak KJRI, kalau memang ada yang ilegal meninggal dunia atau non dokumen, saya mohon dari pihak KJRI yang datang langsung, kecuali yang resmi. Terus kita ditanya meninggalnya kenapa? Ya bingung juga, Pak. Kita juga yang mau nanganin, yang nggak resmi takut dipulangin. Akhirnya apakah dibiarin, Pak? Kan tidak juga. Beberapa kejadian di Jeddah itu nggak ditangkap tuh yang melaporkan. Yang penting dia melaporkan dengan baik bahwa ini ada yang meninggal. Kalau perlu jangan lapor ke polisi, lapornya ke ambulans. Jadi biar ambulans bawa itu jenazah ke rumah sakit. Jadi bukan polisi. Teleponnya telepon ambulans. Jadi lebih aman. Ambulans nggak akan mungkin nangkep orang-orang yang ilegal. Kalau polisi masih ada kemungkinan. Dan biasanya juga ambulans itu datang dia cuma mau lihat aja kenapa ini kejadiannya gitu, meninggalnya itu. Tetap, Pak, nanti pelapor, Pak, yang ditanyain. Pelapor. Iya, polisi memang ambulans tidak akan membawa, tapi kan minimal udah ada ambulans dulu. Setelah selesai ada ambulans, kabur nggak apa-apa. Pak Safani, maaf ya, saya tegaskan sekali lagi. Kemarin juga ada yang meninggal di H3, ya kan? Kita awalnya mau membantu, Pak. Mau membantu untuk evakuasi. Ternyata sama polisi, Min Hadi, dilihat di kamera seolah-olah kita pelaku, Pak. Akhirnya, jadi kita takut kalau terjadi seperti itu, takut, Pak. Membantu itu nggak harus terjun langsung. Telepon ambulans, tapi pakai nomor telepon yang nggak pernah dipakai. Jangan pakai nomor pribadi, karena kalau itu tercatat nanti kalau pribadi. Pakai nomor-nomor yang ini aja. Yang di H3 itu orang Saudi yang nelpon. Hah? Orang Saudi yang nelponin ambulans. Temannya kalau punya teman orang Saudi, minta tolong teman orang Saudi itu telepon ambulans. Ini, Pak, cuma ada perempuan yang lihat di kamera CCTV toko itu dicari mana perempuan ini, gitu loh. Akhirnya saya bilang nggak tahu. Dia bilangnya nggak tahu, nggak tahu. Siapa? Jadi intinya, Pak, ya, maaf, kita itu karena berdasarkan pengalaman, kalau ada meninggal apalagi ilegal, kami itu takut, Pak, untuk nelpon. Sekarang gini, WNI itu kan ada banyak di Taif. Tadi antum bilang Pak Yusuf datang. Pak Yusuf bisa datang paling cepat dari Jeddah ke situ 3 jam. Kalau misalnya itu kejadian yang malam, Pak Yusuf kan bangun, cuci muka dulu, mandi dulu, ini 6 jam baru nyampe di TKP. Kasihan nggak tuh jenazah? Kalau menurut saya, Pak, ini pengalaman saya terjadi nih, meninggal di rumah. Itu resmi ya, bukan nggak resmi. Meninggal di rumah, ternyata dia sendirian. Akhirnya kita buka dan meninggal. Saya itu ditanya, Pak. Karena saya yang melaporkan, saya langsung nelpon ke 911. Saya ditanya dari habis asar sampai jam 10 malam. Majikan saya sampai bilang, kamu ngapain ke situ? Jadi, apalagi orang awam seperti saya aja diperbingung. Kamu siapanya? Kenapa mau ke sini? Kenapa kamu nelpon? Kenapa temu ke Tahir? Pokoknya ditanya sampai kayak tertuduh gitu, Pak. Nah begini, memang tidak mudah. Tadi saya sampaikan kan, dimanapun seluruh dunia, kalau ada kasus kematian seseorang dan kemudian dilaporkan oleh orang lain, pasti polisi itu juga tanya, sampean siapa, di mana kejadiannya, terus ini orang ini siapa juga, itu pasti, Pak. Nah ya kita sebagai pihak pelapor, ya memang harus rela untuk ditanya polisi, Pak. Itu di mana di Indonesia juga sama. Di Indonesia juga sama. Nah saya usul begini nih, memang tidak mudah nih ya, karena status kita nih, terutama yang tadi itu yang ilegal. Saya usul begini, memang ya saya bisa memahami nih
apa itu namanya, kegalauan Bapak dan Ibu ya. Ini mau dilaporkan atau tidak? Kalau dilaporkan, saya nanti juga pasti ditanya polisi. Betul, pasti. betul Saya Pak. kalau jadi polisi, dilaporkan sama siapa? Ini kenapa? Pasti akan ditanya dong, siapa saksi mata atau siapa yang dekat dengan orang ini. Karena pemikiran polisi, ini jangan-jangan dibunuh. Ada apa? Jadi jangan sampai nanti timbul akibat hukum di kemudian hari. Nah, saya usul begini, untuk yang ada dokumen, kalau saya kira gini, pertama dulu kalau yang dokumen saya kira lebih jelas. Kalau Pak Rusdi atau teman siapapun yang melaporkan itu yang legal, saya kira ya mohon juga menyediakan diri untuk ditanya polisi. Kemudian yang undocumented, saya minta supaya Pak Rusdi nanti lapor ke Pak Rusdi. Kita akan segera datang. Kita akan segera datang untuk undocumented. Saya kira ini tetap kewajiban kita. Saya bisa paham kalau nanti Syafaro yang datang itu juga pertanyaannya juga tidak jelimet lah. Seperti juga kalau misalnya itu ditanya, yang melapor adalah teman-teman kita, ya kan? Jadi saya kira bagian dari SOP kita, betapapun nanti sulitnya kita juga karena jarak, karena waktu juga, ya kita akan usahakan datang. Saya kira itu Pak, saya kira penting juga. Nah kemudian untuk keduanya, walaupun informal, walaupun undocumented, walaupun documented, kita tetap akan usahakan untuk datang. Ya, mudah-mudahan kita akan segera bisa mengirim orang. Amin. Tidak perlu kemudian Pak Safaat sendiri atau Pak Khoridan bisa juga mengutus staf kita. Memang ya karena jauhnya jarak, ya jangan kemudian mengharap dalam tempo secepatnya akan datang. Tapi KJRI akan tetap membantu, terutama kalau kasus kematian ini kan berat, kan berat. Kalau syukur-syukur kalau sudah bisa diatasi sendiri oleh Pak Rusdi dan teman-teman di sini ya mungkin. Oke. Kita akan sediakan dulu. Karena kalau enggak kasihan juga nih teman-teman kalau masa mau dibuang tempat sampah.